juga untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan anugerah untuk ibadah. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan mohon berkat Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Adapun sesungguhnya setiap pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah kembali di minggu yang pertama, di ibadah yang pertama di penghujung tahun 2020. Kasih setia Tuhan hingga sampai hari ini luar biasa. Anugerah penyertaannya sampai dengan hari ini sungguh sempurna atas kehidupan kita. Kita akan berikan pujian, penyembahan hanya bagi Dia, karena anugerahnya, pengagungan dan hormat, syukur hanya bagi Dia. Pujian dan syukurku
satu hal yang harus kita sadari, bahwa kasih Tuhan, bahwa Allah yang sanggup, bahwa Dia yang selalu peduli akan setiap kehidupan kita, karena Dia hanya sejauh doa. Ketika kita berharap, ketika kita memanggil namanya, Dia selalu ada buat kita. Dia hanya sejauh doa.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Pak Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan sementara kami duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan dan dapat diterima dengan baik oleh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat-sehat. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana hidup kita ini bisa berbuah, saudara. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, kita akan memasuki tahun 2021. Tentunya di tahun 2021, tahun yang baru, ya saudara, kita rindu ya mendapatkan kehidupan, mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih berkenan di hari Tuhan ya. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus 1 ayat 21. Mari kita akan baca ayat ini, Yakobus 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terutama bagian B, saya akan ulangi ayat ini. Demikian berbunyi, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang berbuah ternyata dipengaruhi, sangat ditentukan dengan apa yang saudara tanam. Kalau pengen buah mangga ya tentunya ada yang nanam benih mangga ya. Segala sesuatu yang ingin kita harapkan, kita dapatkan, buah apapun di dalam hidup kita selalu diawali dengan apa yang kita tanam. Nah, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses sangat ditentukan dengan apa yang kita tanam. Nah, bagi kita Bapak Ibu secara rohani, apa yang perlu kita tanam agar kehidupan kita berbuah? Tidak lain adalah benih firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah benih. Nah, kalau benih itu ditanam, saya yakin percaya ya, cepat ya, atau bahkan ada yang sedikit lambat, ada yang lambat. Benih itu ditanam pasti akan bertumbuh ya, pasti akan berbuah, tergantung bagaimana cara kita merawat ya benih itu. Nah, bagi ya Bapak Ibu yang suka bercocok tanam, ketika menanam sesuatu ya, dibutuhkan perawatan-perawatan yang sangat detail. Kadang orang yang suka bunga itu berkata, bunga saya sedang sakit Pak, terus kasih apa? Disemprot-semprot dengan obat-obat tertentu gitu ya. Nah, saya nggak mudeng tentang pertanian, tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus bagaimana caranya supaya benih itu ya tidak sakit ya, tetapi mengalami pertumbuhan yang baik dan pada akhirnya berbuah. Nah, saudara, kita ingat bahwa ada pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur ya. Perumpamaan seorang penabur. Nah, kita mau pelajari tentang perumpamaan penabur ini, tidak usah kita baca ayatnya, namun semua pasti ingat ada
4 macam tanah ya, 4 macam tanah. Yang pertama adalah benih yang ketika ditabur, benihnya tetap ditabur, Bapak Ibu ya. Benihnya ditabur, tapi jatuhnya di mana? Di pinggir jalan. Ya. Nah yang kedua, benihnya tetap ditabur, tapi jatuh di tanah yang berbatu. Nah benihnya lagi ditabur lagi, jatuh di semak-semak berduri. Dan yang keempat, benihnya ditabur dan jatuh di tanah yang baik. Dan dapat dipastikan benih yang jatuh di tanah yang baik, maka benih itu akan bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat. Ada yang berapa dikatakan 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah kita rindu hidup kita berbuah, amin. Tapi bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang berbuah? Tidak lain adalah yang pertama, kita perlu menanam ya, benih firman Tuhan. Nah bagaimana kita menanam benih firman Tuhan, saudara? Ya kita, kalau saudara ingin berbuah, mendapatkan buah apa? Saudara harus mencari ya benihnya, yaitu dengan cara menerima benih firman Tuhan. Jangan sampai benih itu lewat ya, jatuh di pinggir jalan. Ada banyak orang yang tidak pernah menerima benih firman Tuhan di dalam hati maupun dalam pikirannya. Tidak ada sesuatu pun benih yang ditanam di hatinya, di pikirannya. Blank ya, tidak ada sesuatu pun. Dijamin orangnya tidak akan mengalami kehidupan yang berbuah. Tapi ada orang yang dengar firman Tuhan, ya tanah yang kedua ya, tanah yang berbatu, dengar firman Tuhan, hanya menerima firman Tuhan, disimpan di pikirannya saja, hanya buat pengetahuan ya. Buat pengetahuan ya. Tidak sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam. Ada istilah sampai masuk ke pikiran bawah sadar ya. Dalam hidup kita itu ada namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Kalau kita perhatikan seluruh aktivitas kita ya, itu cukup besar persentasenya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas sepanjang hari, semua itu dilakukan dengan pikiran bawah sadar. Kalau saudara mandi misalnya gitu ya, cara mandi bagian mana yang disiram dulu itu setiap hari sama ya. Refleks, tidak perlu dipikir ya. Nyetir mobil, naik motor, naik sepeda itu semua dilakukan dengan pikiran bawah sadar. Nah, yang pikiran sadar itu seperti apa? Ketika seseorang baru pertama kali naik sepeda, naik motor, naik mobil, semua dipikir. Dari piye ya, habis ini gimana ya? Lu kok ini ya? Itu pikiran sadar ya. Tapi pikiran bawah sadar itu saudara tidak selalu diingat, tapi bisa mengendalikan hidup kita. Makanya ketika kita mulai melakukan perenungan kepada diri kita, aku kok hidup kok seperti ini ya? Jangan-jangan ada banyak pikiran-pikiran di bawah sadarku yang negatif. Itu nggak ingat tapi punya, nggak ingat tapi punya. Ya, saudara yang ngerti tentang sedikit IT ya, misalnya punya ya di HP aja, di HP itu ada namanya memori ya, yang bisa nyimpan file lagu, file video ya, gambar-gambar, foto-foto. Nah, ketika semakin lama digunakan, jumlahnya semakin banyak, betul ya, semakin banyak, dan kita lupa kita punya apa saja, ya pasti lupa. Kita lupa bukan berarti kita nggak punya. Kapan kita ingat bahwa itu kita punya? Ketika dipicu misalnya kita dengar lagu, oh saya punya lagu di HP saya ya. Ketika kita dipicu untuk melihat sebuah gambar, oh saya ingat punya gambar itu artinya pikiran sadar dan bawah sadar saya umpamakan seperti itu. Nah dalam hidup kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kita lanjut dulu ya. Jadi ada orang yang dengar firman Tuhan tapi hanya di level pikiran sadarnya ya. Terus karena nggak tertanam kuat di dalam hatinya, akhirnya nggak tersimpan.
benih itu nggak bertumbuh. Terus ada orang lagi yang menerima firman Tuhan, nah, sudah bagus nih, ditanam di dalam hati. Ketika dengar firman Tuhan, amin, ya, haleluya, puji Tuhan, semangat. Ya. Tapi bersamaan ya di dalamnya, ya, di dalam pikiran bawah sadarnya ada juga pikiran-pikiran negatif, ya, pikiran-pikiran negatif sehingga menghimpit firman itu. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak duri, pada akhirnya, pada endingnya saudara tidak mengalami pertumbuhan. Makanya kemarin waktu doa pengerja, ya, saudara, saya menyampaikan tentang hati yang benar, ya, hati yang benar. Tuhan ingin pakai kita menjadi pengubah-pengubah, namun Tuhan mulai dari mengubah hati kita, yaitu memiliki hati yang benar. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya, dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi hati kita perlu dibereskan dari waktu ke waktu, ya, dari segala sesuatu yang tidak berkenan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah semangat, sudah respon menerima firman Tuhan, firman itu pada akhirnya bertumbuh. Kalau enggak, saudara, ada trauma, ada kepahitan, ada luka, ada ketakutan, firman itu enggak bertumbuh karena terhimpit, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita berbuah, kita harus menerima firman Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita sengaja mau tanami firman-Nya, mau aku tanam dalam hidupku, saudara. Nah, saudara, setiap hari membaca firman Tuhan, amin. Ya, di grup WA, ya, Bapak Pendeta Andreas bisa kirim, ya. Cukup satu ayatnya sudah bagus, ya. Satu ayat, ya. Ada sedikit penjelasan, ya. Ada banyak mungkin foto, ya, selamat pagi, buat ada ayatnya, begitu, saudara. Jadi setiap hari kita perlu menerima firman Tuhan. Nah, setelah itu, saudara, firman Tuhan itu perlu direnungkan. Berbagai orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan, ya. Taurat itu siang dan malam. Jadi merenung itu tidak hanya merenung nasib, ya, merenung apa? Merenungkan, ya, penderitaan, ya, nasibku kok seperti ini, ya. Tapi merenungkan itu firman Tuhan. Ada banyak orang dari pagi sampai malam itu merenungkan persoalan, ya, merenungkan masalah. Akhirnya apa? Karena yang direnungkan bukan firman, ya buahnya buah ketakutan, ya, buahnya buah kekhawatiran yang semakin besar. Namun, saudara, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Nah, cara merenungkan firman Tuhan seperti apa, Bapak Ibu? Ya, kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kita teliti perkata-kata, ya. Misalnya kita mendapat ayat mas, ya, Matius 6 ayat 33. Ada yang hafal ayat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Terus kita teliti kata-katanya. Carilah, artinya cari itu apa, ya? Oh, cari itu berarti usaha, ya. Perlu usaha. Enggak dengan sendirinya, ya. Namanya mencari. Ada usaha, ada tekad, ada kemauan. Seperti Bapak Ibu ada di tempat ini, itu ada sebuah usaha. Bangun pagi, siapa yang putar apa? Setting alarm kalau minggu, ya, bunyi gini, ya. Ibadah, ya. Nah, ada usaha, namanya mencari. Tidak ada yang dengan mudah. Berarti ini harus tidak mudah, ya. Harus ada usaha, ada tekad, ada komitmen. Carilah dahulu, berkata dahulu. Artinya dahulu ini apa? Dahulu itu berarti menjadi prioritas, harus diutamakan, tidak boleh dikalahkan, ya. Tidak ada berhala yang menghalangi di dalam usaha mencari, ya, kata dahulu itu, ya. Kerajaan Allah, pemerintah Allah, kebenaran itu apa? Nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang Tuhan terapkan dalam kerajaannya. Baru maka semuanya itu akan ditambahkan
Berarti ada berkat yang luar biasa ya, ketika aku dengan tekad, dengan usaha, sungguh-sungguh mencari dahulu ya, mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, ada berkat-berkat yang dicurahkan dalam hidupku. Amin ya, direnungkan itu. Jadi ketika diterima, direnungkan ya, direnungkan walaupun satu ayat gitu ya. Satu ayat, jangan satu ayat, satu patah kata saja bisa mengubah hidup kita. Amin. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sembuh ya. Kalau Tuhan mengusir setan kan pergi ya gitu. Satu kata saja dari Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Maka Bapak Ibu, setiap hari kita perlu menerima firman Tuhan. Amin. Perlu menerima firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dari apa yang kita baca. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita perlu melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena hanya melalui itu, saudara, hidup kita menjadi semakin kuat. Orang yang melakukan firman, ya, mendengar dan melakukan, dia seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya. Rumah itu hidup kita ya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila saudara, rumah yang dibangun di atas batu sama yang dibangun di atas dasar pasir, di dalam Alkitab diceritakan tidak ada bedanya, kecuali setelah ada masalah datang ya. Jadi kita semua ini tidak akan ada bedanya. Apalagi ketika present worship di gereja semua menyembah Tuhan semua, kita nggak ada bedanya, semua sama. Tapi ketika masalah datang, ada angin, ada banjir, ada apa lagi saudara? Ada angin, hujan dan banjir. Sudah ujian komplit itu ya. Yang tahu bangunan ya, hujan ngetes apa? Ngetes atap bocor apa enggak gitu ya. Terus angin ngetes struktur konstruksinya kuat enggak ya. Banjir ngetes fondasinya kuat enggak. Nah, ketika itu melanda, maka para pelaku firman Tuhan hidupnya akan tetap kuat ya, dan akan tetap ya enggak akan roboh. Amin. Keluarga misalnya sama-sama kalau kondangan jalannya gandengan ya. Wah, harmonis gitu ya. Saya ada keluarga yang tak perhatikan dan saya sangat puji lah. Cara memanggilannya panggilan saya ya. Harmonis banget ya, saling bekerja sama kompak ya. Terus ada ujian ya, salah satu ya nggak setia, satunya nggak kuat, wes pisah, cerai, gitu langsung dipisah. Artinya apa? Berarti dia nggak kuat, saudara. Jadi ketika ada badai, saudara, orang yang berkomitmen, yang misalnya mengasihi pasangannya, yang sedang terjatuh, terpuruk, yang satu mengangkatnya, ya, memulihkannya, itu namanya para pelaku firman. Amin, saudara. Nah, setelah kita melakukan firman Tuhan, saudara ya, jadi lakukan firman Tuhan, kita yang praktis gimana ya supaya saya bisa mempraktekkan apa yang saya dengar ya. Saudara buat langkah-langkah praktis ya, cara mengasihi pasangan gimana ya, langkah-langkah praktis ya. Tidak hanya lewat ucapan, itu untuk anak muda ya. Anak muda itu kalau mendengar kata aku sayang kamu, I love you itu senang ya. Ya, tapi kalau sudah berjalannya waktu, sudah menikah, tidak cukup dengan kata-kata ya, tapi butuh tindakan ya. Nah, cara mengekspresikannya semua berbeda, bahasa kasihnya berbeda-beda. Ada yang suka kalau dilayani, ada suka kalau dipuji, ada suka kalau diberi hadiah, ya, macam-macam ya, macam-macam juga. Ada suka kalau diajak jalan-jalan, ada waktu bersama. Tiap orang itu berbeda-beda bahasa kasihnya. Bapak Ibu tahu nggak bahasa kasih pasangan? Ya. Nah, kalau Bumus ini sukanya kalau ditemani, bahasa kasihnya waktu berkualitas ya. Makanya kalau saya pergi lama-lama dia nggak suka ya, karena bahasa kasihnya seneng kalau ditemani. Ya udah temani aja ya. Dia nggak suka uang ya.
tak kasih uang ya paling buat belanja. Ya pokoknya dihabis-habiskan. Kalau kasih uang nggak suka, senangnya ditemani. Tapi ada pasangan yang sukanya diberi uang, ya dikasih, karena bahasa aslinya beda-beda. Jangan ditemani tok, ditemani, ya tak kancani ya, yang yo, ya duitin di. Ya itu dulu saya senang dikancani, pelamis ya beda-beda ya. Ada yang suka yang dipuji. Sebab kalau nggak dipenuhi ya ini sering saya ceritakan teman saya itu kalau ngopi ya ke warung, istrinya marah-marah. Yang ngopi di warung, memangnya yang rumah rano kopi ya, wis ngerti ono, tapi rano sing galeke. Ning warung tinggal mbak kopi mbak, sing dodol ayu. Ya saudara, kenapa karena dia suka kalau dilayani? Ya dilayani. Bapak saya itu, ya saudara, ayah saya itu suka dilayani. Jadi apapun yang dilakukan itu dilayani oleh ibu saya. Ya, makannya diambilkan, semuanya dilayani komplit. Ya. Ibaratnya kalau nggak dilayani, nggak makan lah. Ya. Nah sekarang, ya, ibu saya sudah pulang ke surga. Dan sing layani sopo. Akhirnya kami anak-anaknya yang melayani beliau. Ya. Kalau pagi, ya, ada adik saya yang datang ke rumah saya, melayani ya, ambil dia makan, nyiapin mandi macam-macam. Kenapa? Karena nggak bisa jalan, ya harus pakai krep itu saudara, sehingga dibantu ya, karena pernah jatuh ya, terus dioperasi tulang. Ya. Terus kalau sore adik saya yang satunya, ya. Jadi bekerja sama, ya kompak lah begitu. Ya. Nah kalau saya hari Minggu ya, sebelum saya kesini tadi bikinkan susu, nyiapkan roti, taruh di mana? Taruh di meja, dilayani saudara. Ya, terus saya pesan sama anak saya, nanti diberikan bubur ayam. Nanti minggu sore ada adik saya lagi yang cowok ya. Saya ingatkan aja, tugasmu. Ada satu kakak saya yang nggak di Semarang ya. Ya semua kerjasama ya, transfer. Jadi semua kerjasama. Kenapa? Karena memang merasa diperhatikan kalau dilayani. Ya kalau nggak dipenuhi, ya nggak terpuaskan gitu ya. Jadi kita harus memenuhi apa yang menjadi bahasa kasih dalam konteks pasangan, ya pasangan kita masing-masing. Ya. Nah baik saudara, menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Ya. Praktekkan firman Tuhan itu susah enggak? Ya praktekkan semampu kita sesuai anugerah yang Tuhan berikan, yang kita dapatkan. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan kita secara person juga, pasti Dia juga memberikan kemampuan. Ya. Ketika Tuhan mengutus murid-murid juga, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Seandainya mereka mau berangkat tetap nggak boleh, jangan tunggu di sini ya, sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat Maha Tinggi. Ada anugerah Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pembekalan yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, yang terakhir saudara, kalau kita sudah menerima, merenungkan, melakukan, nah firman Tuhan itu akan semakin berkuasa kalau kita membagikan, menceritakan kepada orang lain. Ya, bersaksi ya di dalam KPK, bersaksi di persekutuan yang ada, bersaksi ketika ngopi sama teman-teman bareng, cerita, oh Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu dasar luar biasa. Kenapa? Ya aku dapat firman ini, ya. Aku dapat firman ini, aku diberkati begini, Tuhan tuntun langkah hidupku seperti ini. Nah semua kita ceritakan saudara, ya. Kita ceritakan. Baik saudara, yang terakhir saya mau kasih tips bagaimana cara menanam firman Tuhan. Ya, cara menanam firman Tuhan. Ya, yang pertama kita baca ya, kita tentukan satu ayat firman Tuhan. Ya. Kita baca. Setelah kita baca, saudara, tentunya berulang-ulang. Terus kita personifikasikan. Artinya apa personifikasikan? Artinya kita umpamakan. Kita umpamakan firman itu menjadi kita, ya. Kata gantinya diubah ya. Misalnya, saudara, ya. Kemarin saya ajarkan ini kepada beberapa ya
pria-pria yang mengikuti Ferry Pria Sejati online ya. Misalnya kemarin saya ajarkan di Kejadian pasal 6 ini karena konteksnya ya para pria-pria saudara. Misalnya gini, membaca satu ayat misalnya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang kejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita lambangkan ya. Kata Nuh itu kan Nabi Nuh, itu kita ganti saya ya. Saya adalah orang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan saya hidup bergaul dengan Allah. Masih kurang mantap, ganti Nuh itu dengan nama kita sendiri sebenarnya. Ya. Mus Budiarto adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu dan Mus Budiarto itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita baca, kita personifikasikan, itu cara menanam supaya tertanam kuat, ya supaya ingat. Saya yakin ada beberapa ayat, beberapa khotbah, beberapa pengalaman yang tidak pernah Bapak Ibu bisa lupakan dalam hidup ini, benar ya. Tapi ada banyak cerita-cerita. Kamu ingat dari dulu Railin? Tapi ada yang tidak pernah terlupakan. Itulah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau yang tertanam itu adalah firman Tuhan, betapa dahsyatnya saudara hidup kita ini akan bertumbuh, ya, berbuah. Setelah itu saudara doakan ya. Setelah baca, personifikasikan, kita doakan, Tuhan aku ingin Tuhan menggenapi firman-Mu seperti Nuh yang hidupnya tidak bercela, menjadi berkat Tuhan. Aku ingin Tuhan hidupku bergaul dengan Allah ya. Nubuatkan ya, pasti akan terjadi Tuhan ya. Dinubuatkan ya, terus dinyanyikan ya. Kalau itu bisa mencipta lagu ya, dinyanyikan. Saudara baca ayat yang bisa kita sambil kita nyanyikan aja ayat itu saudara. Nah itu saya percaya firman Tuhan itu akan tertanam. Ya, kalau sudah tertanam, saudara pasti berbuah. Nah, sekarang apa yang ingin saudara tuai di tahun 2021, saudara? Sekarang cari benihnya, ya. Cari benihnya, saudara tanam kuat-kuat di dalam hati saudara. Ikuti langkah-langkah tadi ya, saudara renungkan, ya. Saudara praktekkan, ya, saudara bagikan, ceritakan. Cara menanamnya tadi yang baca, personifikasikan, didoakan, dinubuatkan, dimasmurkan. Saya yakin dan percaya. Saya teringat zaman tahun berapa ya, ada sebuah lagu yang dibuka oleh Bapak Pendeta Isidore Lipoy. Beliau itu kalau punya visi terus dinyanyikan ya. Lapangkanlah tempat kemahmu ya. Bentangkan tenda kediamanmu ya. Dapat visi ya, didoakan, dinyanyikan. Waktu itu kan gereja Betani di mana-mana akhirnya banyak cabang-cabang ya saudara. Itu sesuai dengan firman yang diterima. Untuk mengakhiri ya tahun 2020 yang tinggal ya beberapa minggu ini saudara, mari kita tanam benih firman Tuhan di dalam hidup kita dan nikmati berkat-berkat tahun depan ya. Apapun ramalan orang tentang tahun 2021, hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Bukan oleh kata ramalan siapapun. Kita akan berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Besertaku, maka kuatku dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
sesuatu yang sangat prinsip di dalam kekristenan. Mengapa banyak orang tidak berbuah hidupnya? Karena tidak ada benih firman Tuhan yang tertanam dengan baik. Hanya benih yang tertanam atau jatuh di tanah yang baiklah yang bertumbuh. Ada banyak orang membiarkan benih jatuh di pinggir jalan. Ada banyak orang benihnya jatuh di tanah yang berbatu. Ada lagi sebagian yang jatuh di semak duri. Mari saudara, rindukan pemulihan, rindukan jamahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap hati kita selalu siap ketika benih firman Tuhan ditanam dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini hati kita diperbarui oleh Tuhan, dan benih yang jatuh itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, apapun itu, karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh benih firman Tuhan yang ditanam. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu telah menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan agar hidup mereka berbuah, yaitu dengan cara menanam firman Tuhan di dalam hati mereka. Jika hati mereka Tuhan tidak siap dengan benih yang Tuhan taburkan, mari Roh Kudus yang akan menyempurnakan berjalannya waktu. Tuhan terus mengubah dan memulihkan setiap hati dari jemaat Tuhan, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga benih itu bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mempraktekkan Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kami, untuk kami membagikan kepada orang lain, sehingga hidup kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada waktu, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Saya serahkan Pak Pendeta Andreas. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Pendeta Budi yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Cintailah firman Tuhan. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi yang pertama, ini sudah masuk di bulan Desember. Jadi seperti biasa kalau bulan Desember maka kita akan memberikan bingkisan atau memberikan sembako seperti itu. Nah, jadi ini sudah masuk di minggu pertama. Jadi saya memberikan kesempatan, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat yang akan terlibat atau akan memberikan persembahan. Baik itu yang pertama berupa sembako, jadi mulai dipersilahkan. Jadi kami majelis dan semua boleh memberikan kesempatan untuk jemaat yang akan terlibat untuk memberikan persembahan berupa sembako yang pertama. Nah, untuk tahun ini, jadi mohon maaf karena stok kecapnya itu banyak, jadi untuk tahun ini mohon jangan kecap. Jadi kecapnya untuk tahun ini kita tidak terima dulu karena sudah banyak, ada beberapa karton yang sudah tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berupa persembahan uang. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil amplop di pintu atau di kursi di dekat pintu, sudah disiapkan di sana. Itu yang bisa saya tambahkan sebagai informasi sehubungan dengan kegiatan Natal dan bulan Desember. Kemudian saya akan sampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember. Yang pertama tanggal 6 anak Immanuel Martin Francisco, kemudian tanggal 7 anak Graciela Aureli Putri Noah, tanggal 8 tanggal 8 anak Revian Marcelo Christian Canigara, kemudian tanggal 11 Desember Bapak Apolos Hadi Susanto. Pak Hadi boleh hadir ya. Oke, selamat ulang tahun Pak Hadi. Firman-Nya ayat mas untuk mereka yang berulang tahun.
Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Untuk info ibadah dan juga kegiatan selama sepekan nanti bisa dibaca di info GFM. Demikianlah tambahan yang bisa saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa hidup bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh membagikan, menyaksikan akan kebenaran firman kepada mereka ya Tuhan, sehingga kami sama-sama terus diberkati, diubah, dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Biarkan kami terus bertumbuh menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musbudi yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, dan berkati juga dalam segala aktivitasnya di hari lepas hari ya Tuhan. Bapak di surga, pagi hari ini kami berdoa, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini atau yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Bapak kami berdoa untuk menyerahkan anak Martin, kami menyerahkan juga untuk anak Priscilla, kami menyerahkan juga untuk anak Marcelo. Demikian juga kami menyerahkan untuk Bapak Gadi yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan kami berdoa, Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun usia buat mereka. Kami bersyukur Engkau yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan dan pemeliharaan atas mereka. Kami percaya di hari-hari ke depan Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, bahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya Tuhan yang akan senantiasa menolong. Kami berdoa biarlah mereka anak-anak Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun anak-anak ini berada ya Tuhan. Yang masih sekolah Tuhan akan berkati sekolah mereka, studi mereka. Yang berkeluarga Tuhan akan berikan kepada mereka keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang mungkin mereka berulang tahun dalam minggu ini namun tidak tercatat atau tidak ada dalam warta ini. Doa kami Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup dan terus diperbarui dari hari ke hari ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan untuk seluruh kegiatan selama sepekan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau yang akan mempersiapkan sehingga apapun yang menjadi tugas kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semata-mata diberikan kekuatan dan diberikan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang boleh berasal daripada Tuhan. Berkati baik itu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang akan memimpin pujian, yang akan memainkan musik, dan juga yang akan memimpin doa dan pelayanan-pelayanan yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mempersiapkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau. Bapa, kami saat pagi ini juga berdoa, mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan berikan kepada mereka, kalau saat ini dalam kondisi fisik mereka yang lemah, yang mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka, dan Tuhan akan berikan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau yang akan terus kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga mereka tidak kehilangan iman mereka di dalam Tuhan, dan namun mereka terus menaruh pengharapannya di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati keluarga yang merawat ya Tuhan, berikan kekuatan dan terus berikan semangat. Kami doakan, kami percaya bahwa Tuhan pun juga yang akan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan buat keluarga mereka Tuhan. Kami doakan juga saat pagi hari ini, mendoakan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan mereka, pergumulan anak-anak-Mu. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami dan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Bahkan di hari-hari ini, di kondisi, di keadaan zaman sekarang ini, kami percaya Tuhan Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau. Biarlah berkat Tuhan senantiasa ada atas setiap kami yang mengandalkan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan
meninggalkan tempat ini, dan sebelumnya kami juga akan memberikan persembahan kami berupa keuangan kami. Doa kami, ya Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan yang akan kami berikan padamu pada pagi hari ini, sehingga persembahan kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan, dan juga boleh dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Dialah Tuhan yang akan memimpin, menyertai, dan memberkati sepanjang perjalanan kami, bahkan juga sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan, dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada ibadah di sesi yang pertama ini ya Tuhan. Kau yang akan juga memberkati untuk pelayanan di ibadah sesi kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati kita, maka sekarang ulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kekuatan yang daripada Roh Kudus kiranya tercurah atas kehidupan kita, sehingga kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam segala aktivitas kita diberkati dalam studi kita diberkati dalam pekerjaan kita, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.